Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi, ada sebuah artikel yang unik banget. Ini datangnya dari Tribun News. Jadi gini judulnya. Potensi transfer kejutan Jay Itzes gabung AC Milan, sosok Tijani Reinders jadi pelicin. Oke, dari judulnya aja bikin gue penasaran. Lanjut nih. Darurat bek tengah yang dialami AC Milan songsong musim 2024-2025 membuat pergerakan Rossoneri di bursa transfer pemain musim panas semakin masif. Penggawa timnas Indonesia Jay Itzes bisa jadi opsi. AC Milan terancam kehilangan dua pemain bertahan di posisi bek tengah sekaligus pada bulan Juli ini. Dua klub Inggris, West Ham United dan Newcastle United, dilaporkan tertarik untuk memboyong bek tengah andalan AC Milan di musim lalu. Kedua amunisi yang dimaksud tak lain adalah Fikayo Tomori dan Malick Thiaw. Dua pemain sekaligus yang baru rumor aja, hanya sekedar rumor. Kalau emang sekedar rumor, gue rasa sih ya, dimana kalau rumor transfernya AC Milan yang dimaksud ini adalah Fikayo Tomori dan Malick Thiaw, bisa saja salah satunya bisa kehilangan. Bahkan sebelumnya aja tuh udah kehilangan duluan kan, Simon Kjaer gitu. Dan Matteo Gabbia juga nggak terlalu strong amat gitu buat di lini pertahanan AC Milan gitu. Toh juga gue tertarik untuk membaca sebuah artikel dari Tribun News ini, kenapa Jay Itzes yang jadi sosok di mana Jay Itzes ini bisa gabung ke AC Milan buat musim depan gitu, untuk nge-backup atau salah satu di antara Malick Thiaw atau Fikayo Tomori cabut gitu. Terus ada lanjutannya nih. AC Milan sedikit lengah di pasar transfer pemain Juli 2024 setelah fokus utama mereka menguatkan sektor gelandang dan penyerang. Selain Alvaro Morata yang resmi berbaju merah hitam, nama-nama seperti Niklas Füllkrug, Adrien Rabiot hingga Alejandro Borja menjadi incaran Rossoneri. Bahkan manajemen Milan mengirim langsung scouting talentnya ke Euro 2024 lalu demi menyaksikan perkembangan permainan pemain bidikan mereka. Sayangnya di tengah kesibukan mendatangkan amunisi baru, AC Milan lupa untuk mengamankan pilar di lini pertahanan. Theo Hernandez, Rafael Leao, dan McMahon misalnya tidak menutup kemungkinan untuk hengkang. Rafael Leao tengah ditaksir raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain, sedangkan McMahon dan Theo Hernandez terbuka untuk membelot ke Bayern Munchen. Belum ada berita lanjutan rumor yang beredar tentang ketiga pemain ini, Theo Hernandez, McMahon, sama Rafael Leao. Di pertengahan bulan lalu atau awal bulan lalu, bahkan bulan Juni bulan Juli ini, emang santer nih tiga pemain ini cabut buat musim depan gitu. Apalagi emang AC Milan butuh dana segar. Salah satunya bisa dijual, mungkin Theo Hernandez atau Rafael Leao. Kalau misalkan andaikan yang dijual itu jadi adalah Theo Hernandez, mungkin bisa jadi Emerson Royal yang dari Tottenham itu bisa ditebus dengan harga 25 juta. Yang dimana pihak Tottenham udah 2 kali nolak tawaran Milan. Ya lagian AC Milan juga kebangetan sih nawarnya, ngasihnya 10 juta euro. Malah diketawain sama Tottenham. Lanjut. Tak kunjung sigap mengantisipasi kemungkinan terburuk
Sempre Milan melaporkan 2 palang pintu pertahanan rossoneri juga diinginkan oleh 2 klub Premier League. West Ham United menginginkan Fikayo Tomori. Bagi bek asal Inggris tersebut, bermain di Premier League, khususnya klub asal London, bukan hal baru, sebab sebelumnya berlabuh ke AC Milan musim 2019, Fikayo Tomori adalah bek didikan Akademi Chelsea. Beda cerita dengan Newcastle United yang sempat membuat transfer kejutan dengan memboyong Sandro Tonali musim lalu. Kendati Tonali memiliki masalah setelah tersandung skandal judi, The McMist julukan Newcastle tak kapok untuk memboyong pemain dari Rossoneri. Newcastle menginginkan Malick Thiaw. Pemain kebangsaan Jerman ini memang jadi pilihan utama di musim terakhir era kepelatihan Stefano Pioli. Waktu itu gue masih ingat siapa ya namanya ya? Aduh, gue pernah sempat bikin kontennya yang didatengin sama Newcastle United. Itu incerannya Milan awalnya, karena Newcastle United kan sekarang duitnya kan begini nih, banyak gitu ya. Kalau emang antara Fikayo Tomori, jangan Fikayo Tomori deh, Newcastle aja, yang dimana Newcastle ini lagi ngincer Malick Thiaw. Koreksi kalau gue salah, Malick Thiaw itu harganya sekitar 15 sampai 20 jutaan. Siapa tahu The Magpies Newcastle United itu mau, terus Milan naikin tuh harganya jadi 30 juta euro. Kan bisa jadi. Nggak tahu ya, boleh nggak sih asal main nembak harga gitu? Atau emang udah ada klausulnya gitu, nggak boleh dinaikin seenak jidat lo? Lanjut. Di musim 2023-2024, bek berusia 22 tahun ini memainkan 30 laga di semua kompetisi dengan sumbangsi 1 assist. Performa ciamiknya bahkan sempat membuat Bayern Munchen kepincut. Dengan ditaksirnya Tomori dan Malick Thiaw, praktis sektor bek tengah Milan hanya menyisakan Pierre Kalulu dan Matteo Gabbia. Padahal keduanya bukan menjadi pilihan utama di sistem permainan Stefano Pioli. Menjadi pertanyaan tertentu, siapa kiranya bek tengah baru yang akan didatangkan Milan untuk mengisi kekosongan jika transfer Malick Thiaw dan Tomori terrealisasikan? Gimana nih? Menjadi pertanyaan tertentu, siapa kiranya bek yang bakalan datang kalau misalkan di dua antara itu cabut gitu? Iya, Pavlovic lah. Sekarang lagi gencar itu Pavlovic. Kenapa harus ada berita Jay Itzes ke AC Milan gitu? Tapi nggak masalah, ada lanjutannya nih. Jay Itzes bisa menjadi opsi instan di lini pertahanan AC Milan. Secara pengalaman di kompetisi level tertinggi sepak bola Italia, bek berusia 26 tahun ini memang masih minim. Namun untuk kultur sepak bola di negeri Pisa, Jay Itzes dinilai sudah beradaptasi dengan baik. Terbukti, dia mampu membawa Venezia promosi ke Serie A 2024-2025 di musim pertamanya sejak didatangkan dari klub Eredivisie Go Ahead Eagles. Ya, kayak gitulah. Sumbangsi 3 lesakan dalam 30 pertandingan bersama Venezia di Serie B musim lalu menjadi bukti bahwa bek timnas Indonesia itu merupakan pemain bertahan dengan naluri mencetak gol mumpuni. Terlebih, pesona Jay Itzes sempat membuat klub sekota Juventus Torino kepincut. Meski transfer Jay Itzes batal terrealisasi yang disebabkan rumor ketegangan antara Torino dan Venezia perihal kepindahan Paolo Vanoli sebagai pelatih. Selain faktor darurat, bek AC Milan juga mempunyai pemain berketurunan Indonesia, Tijani Reinders. Keberadaan gelandang timnas Belanda ini dapat jadi pemulus kepindahan Jay Itzes ke San Siro. Nggak apa-apa walaupun ini berita hanya hiburan bagi gua.
Tapi seenggaknya kalau misalkan jadi gitu ya, nama besar Jay Itzes itu benar-benar datang ke San Siro bermain untuk Rossoneri, wah, followers naik di Instagramnya AC Milan. Terus gue sebagai konten kreator Milanisti ngebahas Liga Italia, AC Milan gitu ya, selalu ngasih topik segar untuk Jay Itzes, terus kasih makan terus soal berita Jay Itzes, kenapa ke AC Milan gitu. Kalau emang bener Jay Itzes jadi ke AC Milan, murah ya kan harganya, buat opsi aja, opsi instan, namanya juga opsi instan dari sumber berita bola Tribun News. Terima kasih buat dari Tribun News untuk informasi untuk sebuah artikel ini. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video gue dari awal sampai kelar. Jaga kesehatan lo. Assalamualaikum. Forza Milan.